wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam wa ja'alahu wasilatan li rahmati wal maghfirati wa 'atqin minan niyar wa anzalahu al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Thumma salatuhu wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa huwa khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa man yatamassaku bi sunnatihi wal Qur'an. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala lipat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Utamanya adalah nikmat hidayah, iman, Islam. Dengan itu memanggil dan menggerakkan hati serta kaki kita menghadiri serta mendirikan sholat Isya berjamaah ini. Semoga setiap langkah dan aktivitas kita yang didorongkan karena iman itu menjadikan amal kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tersampaikan kepada insan budiman manusia pilihan Rasul teladan, beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi menjadi orang yang beriman sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, konsekuensi keimanan kalian itu menjadikan kalian siap untuk menjalankan syariat Islam secara kafah, secara totalitas. Ketika datang syariat, sikap orang yang beriman itu tidak tawar-menawar, tidak memilih dan memilah ini cocok atau tidak, ini selera atau tidak. Tidak. Ketika datang syariat, orang yang beriman itu sikapnya hanya sami'na wa ta'na. Karena Islam merupakan agama yang sempurna, oleh karenanya Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita, termasuk di dalamnya mengatur bagaimana kita mengelola harta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai panduan yang ditujukan Allah kepada hambanya yang disebut dalam Al-Quran sebagai ibadur rahman, hamba Allah yang maha penyayang. Dalam rangkaian ayat itu Allah memberikan penjelasan tentang karakteristik ibadur rahman. Berbagai macam karakter itu salah satu diantaranya yang disebut dengan ibadur rahman dalam hal mengelola harta terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67. Allah berfirman, alladzina anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang membelanjakan dan menggunakan hartanya, satu, lam yusrifu, mereka itu tidaklah berlebih-lebihan, tidaklah berlaku boros dalam menggunakan hartanya. Di dalam Al-Quran ada dua penggunaan kata boros dan berlebihan ini. Yang pertama itu menggunakan istilah israf. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, karena makan dan minum itu mubah, halal, boleh. Tapi kehalalan itu menjadi sesuatu yang tidak baik ketika kita melakukan israf, berlebihan. Jadi israf berlebihan itu dalam hal mubah, boleh, kalau berlebihan menjadi israf. Yang kedua, dalam Al-Quran juga menggunakan istilah tabdzir, wala tubadziru
tabdhira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Ini levelnya lebih parah, Pak. Kalau mubadzir itu penggunaan harta yang diarahkan pada sesuatu yang tidak halal, maka orang yang melakukan mubadzir itu adalah saudaranya syaitan. Jadi ada penggunaan israf dan tabdzir. Lam yusrifu, yang pertama tidak berlebihan, tidak israf. Yang kedua, dalam menggunakan harta itu juga lam yaqturu, tidaklah terlalu pelit. Jadi tidak terlalu boros, tidak terlalu pelit. Terus bagaimana idealnya? Wa kana baina dzalika qawam, yaitu orang yang menggunakan harta itu di antara keduanya. Berarti dalam bahasa modern sekarang disebut dengan perilaku ekonomi yang moderat. Dalam bahasa agama disebut dengan wasatiyah. Menggunakan harta itu secara proporsional, wasatiyah, pertengahan, tidak ekstrim terlalu boros, tidak ekstrim terlalu kikir. Kemudian dalam Quran surah Al-Isra ayat 29, apa akibat orang menggunakan hartanya itu ketika terlalu boros atau terlalu kikir? Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Janganlah kalian menjadikan tangan kalian itu terbelenggu di leher kalian. Artinya terlalu pelit, terlalu kikir. Wala tabsutha, tapi juga jangan terlalu mengulurkan tangan kalian. Berarti ini maknanya terlalu boros. Apa akibatnya? Maluman mahsur. Orang yang berlaku demikian terhadap hartanya itu pasti akan mendapat yang pertama maluman. Maluman itu artinya tercela. Mahsura itu artinya penyesalan. Maka jemaah, dalam kesempatan ini ibadah siam yang kita jalankan dapat membentuk perilaku tersebut. Di antara berbagai macam hikmah ibadah siam, salah satunya siam itu kata Rasulullah sebagai dalam hadis as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai, tameng, tapi tidak dimaknai sebagai perisai yang kasat mata, yang nampak oleh mata, bukan, tetapi perisai yang tidak kasat mata, tidak nampak oleh mata. Dalam bahasa psikologi, puasa itu menjadi sarana untuk self control, pengendalian diri. Kalau dalam bahasa agama, junnatun, perisai dari dorongan-dorongan nafsu. Dorongan nafsu tidak hanya sebatas dorongan bicara kotor, dorongan maksiat, tidak, tapi dalam perspektif ekonomi, dorongan nafsu itu mengakibatkan seseorang akan tercela dan terhina. Yang berlebihan, Bapak Ibu, misalkan dalam istilah ekonomi sekarang, ada perilaku orang itu disebut dengan impulsive buying namanya, yaitu orang yang belanja menggunakan hartanya, membeli sesuatu itu tidak berdasar pada asas manfaat, bukan berdasar kebutuhan, tetapi berdasar diskon-diskon. Ini namanya impulsive buying. Orang menggunakan harta beli sesuatu itu tidak direncanakan, dadakan selama ada diskon. Nah, diskon itu sekarang ada dalam online maupun offline, Pak. Kalau online ada namanya Shopee. Shopee itu memanjakan, setiap bulan ada namanya flash sale, Pak. Kalau bulan 1 nanti ada flash sale 1 Kalau bulan 2 ada flash sale 2 dan seterusnya. Puncaknya nanti ada di bulan 12. Ada flash sale 12,
12. Orang sebenarnya tidak ingin beli, tidak butuh, tapi kalau sudah melihat diskon, itu matanya tidak bisa kedip, Pak. Jujur saja ini lebih cocok untuk bapak-bapak atau ibu-ibu. Ya, ibu-ibu, Pak, ya. Ibu-ibu itu kalau tidak digandeng, Pak, misalkan ngajak ngabuburit ke mall, bilangnya ayo ya cari minum sama makan yang ringan, itu jenengan sejak awal masuk dari lantai 1 ke atas itu supaya harmonis, tangannya digandeng terus Pak istrinya. Kalau sampai lepas tangannya, Pak, itu bukan hanya es teh, Pak, yang dibeli. Muncul mukena terbaru, pengen beli. Muncul kerudung baru, pengen dibeli. Apalagi kalau ada diskon-diskon. Ini namanya dalam ekonomi ada dorongan untuk membelanjakan harta tanpa terencana. Ini namanya impulsive buying. Kemudian ada lagi dalam istilah ekonomi sekarang, ini disebut dengan FOMO. Pernah mendengar istilah FOMO? FOMO itu artinya ikut-ikutan. Apa yang viral itu harus bisa dibeli supaya tidak ketinggalan tren. Yang lebih lagi parah itu namanya hedonic shopping, sampai kepada perilaku yang namanya flexing. Pernah dengar Pak istilah flexing? Flexing itu dorongan seseorang untuk membeli sesuatu barang mewah yang bukan hanya untuk kepuasan dirinya, tapi dipamerkan kepada orang lain. Itu namanya flexing. Dan semua itu adalah dorongan nafsu penggunaan harta yang berlebihan. Kata kuncinya, penggunaan harta berlebihan itu cirinya orang yang tidak merencanakan keuangan pada masa depan, sehingga dia mudah untuk tergoda pada sesuatu yang harusnya dia tidak butuhkan. Mohon maaf, kadang kalau diingatkan seperti ini, orang yang sudah terlalu akut dalam dorongan nafsu membeli barang tanpa kebutuhan, asas kebutuhan, itu begini Pak, alasannya argumentasinya itu seakan-akan argumentasi yang bertauhid dan beriman. Argumentasinya, lihat saja, ayam itu berangkat pagi, pulang sore, tidak ada ayam itu yang membawa gelangsing, tidak ada ayam itu yang membawa plastik, tapi buktinya ayam tetap hidup. Pertanyaannya, kalau ada manusia yang begitu, mau nggak disamakan dengan manusia itu diberikan akal supaya manusia itu bisa melakukan berbagai macam ikhtiar untuk kepentingan masa depan. Yang kedua, perilaku dorongan untuk berlaku terlalu kikir. Dalam agama ada hal yang dikhawatirkan kalau orang itu terlalu kikir, Pak. Ada penyakit yang namanya wahan. Wahan itu hubbud dunya wa karahiyatun maut. Terlalu cinta pada dunia, takut akan, karena apa? Selama ini ngempet, hartanya dikumpulkan, pasti kecintaannya akan berlebih. Takut kalau mati belum bisa menikmati. Maka dalam agama kedua perilaku itu disebut Allah sebagai malum maksur, perilaku tercela dan akan menjadikan manusia itu menyesal. Terakhir, kalau kita berbicara bagaimana Rasulullah mengajarkan tentang pengelolaan harta khususnya di bulan Ramadan, orang disebut sebagai moderat dan wasatiyah dalam menggunakan ekonomi hartanya, itu adalah orang yang memiliki perencanaan akan masa depan dan tidak terlalu khawatir masa depan. Kalau orang boros itu kan orang los-losan. Kalau orang kikir itu orang yang terlalu khawatir masa depan. Nah, orang yang wasatiyah, ibadur rahman, itu adalah orang yang punya rencana dan orang yang tidak terlalu khawatir akan masa depan. Maka
Rasulullah mengajarkan bukan hanya harta itu kita gunakan sendiri, tapi harta itu juga digunakan untuk kepentingan orang lain. Harta itu digunakan untuk kepentingan infak, sedekah, zakat, dan seterusnya. Karena kepuasan itu hanya ilusi. Kepuasan itu hanya ilusi. Dalam teori ada yang disebut dengan marginal utility consumption, mengajarkan bahwa orang membeli produk itu pada tingkat tertentu bukannya puas, tapi justru dia itu akan bosan dan tidak bisa menikmati manfaat itu. Contoh, kalau kita puasa, ada es teh di depan. Kalau es teh itu diminum pada gelas yang pertama, itu kepuasannya sangat puas atau tidak? Sangat puas. Kalau boleh diangkakan, diasumsikan, tingkat kepuasannya kalau maksimal 10, berarti es teh gelas pertama itu berapa? 10. Kalau kemudian ada gelas kedua diminum lagi, Pak, masih puas atau tidak? Mungkin masih, tapi nilainya pasti tidak 10. Gelas ketiga diminum lagi, pasti nilainya kurang dari itu. Apalagi kalau ada gelas keempat diminum lagi, Pak. Itu bukannya puas, justru bisa pelempokan. Pelempokan itu akhirnya membuat muntah. Menunjukkan ekonomi Islam mengajarkan bahwa harta itu bukan untuk kepuasan kita konsumsi. Justru kalau ada 4 gelas, ketika diminum 4 orang, manfaatnya totalnya ada 40. Karena semua orang minum pada gelas pertama, semua nilai dari es teh itu manfaatnya 10, menunjukkan bahwa harta ketika itu dibagi, di-sharing, insya Allah itu membawa manfaat yang berlebih. Maka sedekah, kata Rasulullah, yang paling utama ya di bulan Ramadan ini. Semua proyek-proyek tentang akhirat ya kita maksimalkan. Takjil, bangun masjid, ini masih ada pihak katanya tahmid tadi ya. Nah, ini proyek akhirat yang kemudian harus ditangkap sebagai salah satu investasi akhirat kita. Saya kira itu. Apabila ada kurang dan khilaf, mohon maaf. Nasrul minallah fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.